Indonesia yang dalam proses pemulihan ini seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi UMKM untuk ikut bangkit dan berkembang ya. Nah, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM dengan 3 hal. Pertama, memperkuat transformasi digital, baik itu sistem penjualan maupun digital marketingnya. Kedua, melakukan kolaborasi, baik dengan asosiasi maupun partner bisnis lainnya. Nah, ketiga, melakukan inovasi produk yang relevan. Nah, jika UMKM telah mampu melakukan 3 hal ini, diharapkan ekspansi bisnisnya dapat terjadi. Nah, jika bisnis sudah mulai ekspansif, maka para pelaku UMKM dapat mempertimbangkan untuk mengajukan kredit kepada perbankan guna meningkatkan kapasitas usahanya. Mungkin ada tips Pak Iqbal yang bisa dibagikan kepada para UMKM agar tidak bimbang begitu untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Ya, ini pesan dari saya, mungkin bukan menjadi tips yang akan komprehensif, tapi menurut saya Mbak Neke ya, pertama bahwa pandemi ini menuntut kita lebih adaptif dan fleksibel. Nah, ini yang akan saya pesankan pada para pelaku UMKM. Jika diperlukan, kita dapat mendiversifikasi atau mengalihkan bisnis ke berbagai produk yang diperlukan konsumen pada saat pandemi ini. Misalnya, produk-produk dalam kesehatan. Artinya, teman-teman UMKM dituntut untuk dapat secara aktif merespon permintaan pasar. Jadi kata kuncinya adalah aktif merespon permintaan pasar. Kedua, dengan kondisi ini, pelaku UMKM harus memanfaatkan platform penjualan digital. Sudah tidak ada pilihan lagi untuk tidak memanfaatkan platform digital tersebut. UMKM yang dapat bertahan, menurut hemat saya adalah UMKM yang dapat terintegrasi dengan ekosistem digital. Karena masyarakat cenderung membatasi pembelian secara langsung dan beralih ke online. Dan kondisi ini rasanya akan terus berlanjut dan akan menjadi situasi yang normal kita hadapi ke depan. Ketiga, pelaku UMKM harus disiplin dalam mengelola cash flow. Hal ini sejalan dengan ungkapan bisnis populer ya, cash is king. Utamanya dengan membentuk emergency fund guna mengantisipasi perkembangan usaha 3-6 bulan ke depan. Nah, keempat, UMKM harus mampu meningkatkan networking-nya, misalnya bergabung dengan asosiasi bisnis. Tujuannya apa? Supaya dapat menangkap peluang bisnis atau potensi pasar yang baru berdasarkan informasi yang didapatkan dari network tersebut. Nah, terakhir, UMKM dapat berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk sumber pembiayaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya. Jadi teman-teman UMKM tidak perlu ragu untuk mencoba menjadikan perbankan sebagai mitra dalam jangka panjang. Demikian Mbak Nega. Selanjutnya mengenai kredit UMKM, bagaimana proyeksi untuk menutup tahun 2020 dan target 2021? Apa saja tantangan dalam kredit UMKM pada masa depan? Ya, tahun 2020 ini kami perkirakan pertumbuhan kredit UMKM BNI akan berada di kisaran 9-10% dan kami cukup optimis untuk itu. Moderate growth ini didukung terutama oleh adanya penempatan dana pemerintah di BNI sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, yakni sebesar 7,5 triliun, yang saat ini sudah kami leverage lebih dari 3 kali, sebagai bentuk dukungan dan komitmen BNI untuk ikut serta dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2021 dan tantangan ke depan, kami proyeksikan momentum pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4 atau sampai 5% seperti data Kemenkeu. Namun demikian, kita sama-sama menyadari kalau kondisi tersebut masih dibayangi oleh penyebaran COVID-19 yang saat ini masih sangat tinggi. Atas kondisi tersebut, serta perkembangan kondisi pandemi yang ada, BNI memproyeksikan pertumbuhan kredit UMKM di tahun 2021 akan kami jaga di level yang lebih kurang sama seperti tahun 2020 ini pada kisaran 9-10%. Nah, upaya pencapaian target 2021 ini tentu menghadapi beberapa tantangan pastinya. Pertama, terjadi perubahan perilaku konsumen yang semakin menuntut kemudahan, efisiensi, kehandalan, dan kecepatan yang mengharuskan bank, termasuk BNI, untuk terus berinovasi dalam hal digitalisasi. Terlebih lagi dengan maraknya fintech-fintech. Kemudian, kualitas kredit masih menjadi perhatian utama bank,
terutama pasca restrukturisasi kredit yang dilakukan di tahun 2020 ini akibat dampak COVID-19. Akhirnya menjawab tantangan yang ada ini, BNI telah menetapkan rencana strategis yang menjadi acuan kerja kami di tahun 2021, secara khusus terkait bisnis UMKM, antara lain, pertama, meningkatkan kualitas kredit UMKM melalui perbaikan manajemen risiko ya Pak Andika ya, utamanya dengan melakukan transformasi proses secara end-to-end. Yang kedua, kami mencoba meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan inovasi produk dan solusi berbasis digital. Ketiga, meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan melalui optimalisasi segenap channel pemasaran yang kami miliki, termasuk ekspansi pada sektor-sektor unggulan di lokasi di mana unit-unit bisnis BNI berada, dan supply chain dari selected corporate partner yang menjadi nasabah BNI. Dan terakhir, kami berupaya meningkatkan dana murah dan fee-based income melalui peningkatan transaksi dengan memberikan total solution kepada nasabah, baik melalui produk-produk seperti garansi bank, trade finance, maupun melakukan bundling produk secara inovatif atas produk perbankan lain yang kami miliki.